Musyawarah, kunci manajemen bisnis yang sehat. Satukan asa, wujudkan cita, kembangkan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Setiap badan usaha memiliki struktur dan manajemen pengelolaan yang berbeda-beda, tergantung arah dan tujuan bisnis yang dikembangkan. Saat kita menjalankan sebuah bisnis, tentu diperlukan manajemen yang baik. Dalam sebuah bisnis dikenal adanya manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan. Tujuannya untuk memaksimalkan hasil atau target yang akan dicapai. Tanpa manajemen bisnis yang baik, keuntungan sebuah usaha tidak akan dapat dicapai. Karena itulah, manajemen bisnis merupakan unsur penting yang membuat bisnis bisa berkembang. Bismillah, dengan manajemen yang baik, bisnis yang kita kelola dapat bertahan dan berkembang menjadi lebih besar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Manajemen bisnis yang baik dapat dilihat dari bagaimana badan usaha itu dalam pemenuhan kebutuhannya, kebijakannya, serta keputusan-keputusan yang dibuat dalam upaya mengembangkan bisnisnya dan menangani suatu permasalahan yang timbul. Dalam mewujudkan manajemen bisnis yang baik, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk merealisasikan berbagai perencanaan
dan pengambilan keputusan yang efektif dan taktis. Karena itulah, sebuah badan usaha harus mampu menerapkan manajemen bisnis yang ideal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam manajemen bisnis yang ideal, satu di antara faktor terpenting adalah peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM yang memiliki daya visioner, inovasi, dan komitmen. Selain itu, manajemen bisnis yang bagus saat ini ialah manajemen yang adaptif, moderatif, serta progresif. SDM pada manajemen bisnis alangkah baiknya jika tidak hanya memiliki kualitas jenjang karir dan pengetahuan. Sumber daya manusia yang handal perlu memiliki soft skill dan daya kepemimpinan yang baik. Hal ini akan sangat membantu nantinya dalam mengurus manajemen bisnis. Sementara itu, dalam kepemimpinan, selain perlunya integritas dan dedikasi, hal yang patut diperhatikan ialah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, guru mursyid kita, Allah Yarham Syekh Inyak Cubada, mengatakan bahwa keputusan yang bagus adalah keputusan yang diambil bersama secara kelembagaan, bukan secara pribadi. Karena itulah, pengambilan kebijakan yang baik prinsipnya adalah dalam membuat regulasi kebijakan harus menjadi keputusan bersama. Keputusan bisnis dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan semua direksi dan para manajer. Hal yang tak kalah penting, yakni pada pengambilan kebijakan suatu badan usaha, perlu adanya sosialisasi, peninjauan ulang pada saat sudah dilaksanakan, adanya evaluasi, dan tindak lanjut dari hal itu. Untuk itu, perlu kerjasama dan komunikasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen bisnis agar hasil kelola dapat memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat bagi banyak pihak serta pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Makanya penting untuk senantiasa mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan, utamanya dalam ranah pengembangan bisnis.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai pewaris budaya Nusantara, kita mempunyai nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu musyawarah. Dalam asas kenegaraan Indonesia, kata musyawarah termasuk ke dalam sila Pancasila, yakni sila keempat. Dengan demikian, kata musyawarah menjadi kata yang penting dan termasuk fundamen dalam dalil bernegara kita. Akan tetapi, musyawarah bukan hanya penting dalam bernegara saja, melainkan penting juga dari perspektif keagamaan. Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Musyawarah menjadi sebagai suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara, dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah tentang sifat-sifat dasar orang yang beriman, di mana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya. Islam mensyariatkan pada pemeluknya untuk bermusyawarah dalam semua urusan, baik urusan pribadi, keluarga, bahkan urusan negara, tak terkecuali dalam urusan ekonomi dan bisnis. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dengan demikian, azas musyawarah adalah titik temu antara semangat keislaman dan keindonesiaan. Hal itu tentu saja berkaitan dengan upaya kita dalam menafsirkan ajaran Islam agar sesuai dengan rumusan-rumusan yang sudah menjadi konsensus dalam kehidupan bernegara, dalam hal ini Pancasila. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam upaya menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah, kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah
biasanya berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu maupun golongan. Karena itu, melalui musyawarah kita dapat mewujudkan cita, menyatukan asa untuk menggapai tujuan bisnis. Berikut ini manfaat yang didapatkan dari kegiatan musyawarah. Antara lain, pertama, mengetahui kompetensi dari setiap peserta musyawarah terhadap permasalahan yang dibahas. Kedua, memantapkan suatu pendapat yang telah diusulkan setelah mendapatkan berbagai analisis dari peserta musyawarah. Ketiga, mempersatukan setiap orang pada satu pendapat. Keempat, memilih suatu pendapat yang paling adil dan benar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, musyawarah begitu penting sebagai usaha ataupun sarana untuk menjawab realitas dinamika sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga keputusan bisnis yang menyangkut kehidupan masyarakat ataupun publik tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan, melainkan berdasarkan kemaslahatan umat dan pilihan terbaik atau moderat dari berbagai argumentasi ataupun ide dari berbagai pihak. Kegiatan musyawarah menjadi sarana untuk memperoleh ide atau gagasan terbaik dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi manajemen. Karena itu, musyawarah adalah solusi tepat dalam mengatasi problem usaha dan mengembangkan bisnis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.